hanya dekat. Shalom semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Jelas ya suaranya ya. Syukur puji Tuhan kalau jelas itu suara. Tapi kamu punya suara yang kurang jelas lagi. Oh gitu. Ya ada Pak Titius. Oh ya ada. Tata dan semua sahabat. Iya, shalom semuanya. Ya, ada beberapa yang tidak bisa bergabung ya. Ada Bu Idam karena masalah sinyal. Ada Bu Reni ya juga ya. Oke, kita ambil tubuh yang lain. Ya, di sini juga kedengaran ya. Ada hujan sih, hujan ringan. Kedengaran ya. Oh, saya pasti ada hujan. Ya, berharap semuanya akan baik-baik saja. Angin yang kedengaran. Kenapa Bu Reni? Tempat saya ada hujan. Mungkin kipas angin yang kedengaran. Sebab saya berada di kota, di kota kecil. Oh gitu ya. Ya, ada Bu Lucy baru bergabung ya. Oke. Siapa? Shalom semuanya. Siapa yang menjadi singer untuk malam hari ini? Bu Rini ya? Rini mana ini? Rini di Malaysia kah? Rini di Papua. Oke. Kalau gitu kita nyanyikan. Oke, Di lagu. mana kan Rini? Rini yang saya katakan. Ya. Oke. Hanya dekat Allah, rasa tenang hati, kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat ada kekuatan. Kaulah perlindungan, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami masih punya waktu untuk bersekutu dengan Allah yang hidup. Kalau firman-Mu berkata di dalam Dia kami ada, di dalam Dia kami hidup, dan di dalam Dia kami bergerak. Itu berarti karena Engkau menghendaki kami ya Tuhan untuk bernafas
hingga pada detik ini. Kami akan terus mengucap syukur sekalipun keulangan ya Tuhan. Bahwa ada banyak sekali orang tidak punya kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Entah karena mereka tidak mengenal Engkau, atau bahkan mereka sudah tidak lagi ada di dalam planet ini. Tetapi kami Tuhan, bahkan di akhir zaman ini, kami punya waktu, diberikan kesempatan yang sangat berharga untuk bersekutu dengan Allah semesta alam. Dan kami mau pergunakan waktu ini Tuhan dengan segenap hati untuk menyembah-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan pertemuan ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan-Mu, di atas nama segala nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk Engkau Allah yang mengambil alih atmosfer. Kami mengambil alih ya Tuhan untuk otoritas atas cuaca ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau berikan cuaca yang terbaik. Kami mau ikat patahkan juga segala bentuk siasat daripada si jahat yang berusaha untuk mengganggu pertemuan doa kami pada malam hari ini. Apapun bentuknya, cuaca, apapun itu ya Tuhan, jaringan internet, bahkan Tuhan kelistrikan Tuhan. Kami berdoa untuk perlindungan darah Yesus atas semuanya itu ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan pertemuan doa ini Tuhan dengan nikmat. Kami bisa mendengarkan Tuhan dengan baik dan kami merasakan hadirat. Kami berdoa ya Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu ya Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk ada di antara kami ya Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu, dan kami mau ya Tuhan demonstrasi hadirat-Mu ya Tuhan yang lebih daripada sebelumnya ya Tuhan, yang lebih daripada sebelumnya, lebih kuat lagi ya Tuhan, lebih dalam lagi kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, Allah yang suci, nyatakan hadirat, tuntun ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau diberkati oleh hadirat Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami bahkan mau juga ya Tuhan untuk mendapatkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan dalam setiap kami pada malam hari. Terima kasih ya. Kami sembah, mari kita sembah kami mau masuk dalam hadirat, menghampiri-Mu dengan berani, karena darah Yesus telah melayakkan kami. Oh, kami sembah kami sembah Engkau, kami bawa hati yang terbaik, kami bawa pikiran kami, segenap hati dan jiwa kami, kami letakkan perasaan kami Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, kami memuji-muji Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah sangat baik bagi kami mau bersyukur bagi-Mu Tuhan, karena Engkau teramat baik bagi hidup kami. Engkau Allah yang setia,
Kala yang perbuatanmu ajaib, Kala yang perkasa. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kami bawa korban syukur kami pada malam hari ini, karena Engkau teramat baik bagi kami. Yesus Allah yang ajaib, Dia Tuhan yang perkasa, Dia Allah yang luar biasa. Oh, kami puji-puji Engkau ya, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Oh, nyatakan hadirat-Mu, oh hadirat-Mu yang kami perlu, hadirat-Mu yang kami butuh Tuhan. Kami perlu kekuatan baru, kami perlu pemulihan yang daripada-Mu. Haleluya. Biar setiap orang merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini. Aku berdoa supaya setiap orang mendapatkan kekuatan yang baru di akhir zaman ini, supaya kami semuanya Tuhan tangguh Tuhan dalam melewati hari-hari yang ada di depan kami. Bahkan pengurapan yang baru turun atas setiap orang ya. Kami mau selesaikan pertandingan iman ini ya Tuhan dengan baik, dan tidak dengan rasa malu ketika bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan kekal. Kami perlu kekuatan-Mu ya. Kita sembah Tuhan, kita agungkan nama Dia, kita hampiri Dia. Kami bangga punya Tuhan seperti Kau, Kau Allah yang dapat dipercaya. Kuatkan setiap orang ya. Oh
ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu
ada di sini ya Tuhan. Engkau ada di antara kami. Oh, Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Oh, karara-bara-bara bersih. Oh, karara bersih. Kau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah umat. Kau bertata di atas pujian umat. Oh, karara-bara-bara. Haleluya. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya.
yang ada di tanah dunia. Hanya Kau yang ada di tahta. Thank you. Terima kasih untuk hadir. Terima kasih untuk apapun yang Tuhan izinkan. Engkau tetap Allah yang baik. Engkau tetap berada di dalam kendali, dan Engkau tetap menjawab. Terima kasih. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan memuji menyembah. Haleluya. Amin. Ya. Ada berkat hujan malam hari ini. Ya. Sebentar ya. Hari ini pokok-pokok doa kita untuk Komsel Bu Rini ya. Ya, untuk Komsel Bu Rini. Hari ini yang tugas berdoa siapa ya, Pak Jos? Pak Titius ya? Ya, mendoakan Bu Eni. Eni Bekasi atau Praptiningsih? Bu Edit ya? Oke, ya. Kalau gitu, maklum di sini masih hujan ya, jadi agak tidak begitu kedengaran. Oke, nanti kita akan berdoa juga untuk Bu Rini, untuk komselnya. Saya akan mendoakannya, nanti para sahabat mendukungnya ya dalam doanya. Kayaknya beberapa orang juga rada terganggu sinyal ya. Ada Pak Okto tadi yang baru bergabung, yang tadi sempat bergabung. Ini Edi Bekasi juga sama Praptiningsih ya, nggak ada ya. Oke, mungkin mereka lagi kesulitan sinyal juga. Nanti saya akan doa untuk Komsel Bu Rini. Kita akan mendoakannya nanti dengan berbahasa roh ya. Kita berdoa dengan bahasa roh sungguh-sungguh karena kita mau harapkan sesuatu yang besar. Dan juga nanti saya ada dikasih pesan ya, message dari Pak Titius ya. Saya juga nanti akan doakan untuk pemulihan keluarganya ya. Nanti para sahabat dukung doa ya. Nah, setelah nanti yang bertugas berdoa, terus saya pimpin berdoa untuk Komsel Bu Rini dan Pak Titius ya. Nanti kemudian Bu Rini akan mendoakan Kota Jambi ya. Bu Rini mendoakan Kota Jambi, dan kemudian Saya Pak. ya, Bu Rini doain Kota Jambi ya. Ya, nanti saya kasih kode. Kemudian Bu Lucy doakan video ya, video kita ya. Ya, Bu Lucy ya.
Ya, Bu Lucy? Ya, oke. Ada yang pokok doa yang urgent dari antara kita? Ya? Oh ya. Oh, Pak Jos kurang sehat ya? Oke. Oke, nanti yang doakan Pak Jos yaitu Bu Eni Pratama ya. Eni Bekasi ya. Bu Eni Pratama, Eni Bekasi masih mute. Bu Eni, oke. Kalau dia masih mute berarti nanti Pak Titius ya doakan Pak George ya. Nanti saya kasih kode semuanya. Oke, Pak Titius. Pak Titius doakan Pak George ya. Shalom Pak Titius. Di unmute, dibuka loudspeakernya Pak Titius. Ya, nanti Pak Titius doakan Pak Jos ya. Oke. Ya. Jangan seperti Bu Rini. Kemarin Bu Rini respon kita tapi nggak di unmute. Jadi nggak kedengaran suaranya. Ya, jadi kalau kita bicara ditekan lagi supaya unmute supaya suaranya keluar, oke? Ya, oke, kita akan sepakat dalam doa. Saya hanya penegasan ini juga karena hujan ya. Nanti saya akan bagikan malam hari ini langsung saya bagikan setelah kita pertemuan doa, yaitu tentang video dari John Bevere ya. Sebetulnya dia penulis ya, penulis dari Amerika yang saya ikutin videonya. Jadi kalau Brandon lebih pada berdoa, Tuhan pakai dia untuk penglihatan gitu ya. Tapi kalau John Bevere ini dia itu mengajar. Dia itu pengajar, tapi dia orang yang saya tahu punya urapan di situ, dan dia akan mengajari kita nanti. Sebetulnya kalau perhatikan apa yang saya bagikan, apa yang disampaikan oleh orang-orang besar ini ya, orang-orang yang worldwide lah pelayanannya, itu nggak ada yang baru dari apa yang saya bagikan tentang kekudusan hidup. Ya, John Bevere juga selalu berbicara tentang bagaimana kita ini selama di dunia ini benar-benar well prepared, yaitu benar-benar dipersiapkan dengan baik. Ya, jadi kenapa saya bagikan dua tokoh ini supaya kita itu membentuk komunitas dalam, walaupun di media sosial ya, maksudnya itu supaya kita hanya mau berteman, mendengarkan ya, menjadikan rekomendasi orang-orang yang selaras dengan agenda Tuhan, yang intim sama Tuhan, yang seturut dengan firman Tuhan. Kalau gereja lokal ya, GMS yang saya rekomendasikan untuk kita itu kurang lebih sama dengan Apostle Catherine Kirk ya. Mereka itu tidak dikhususkan untuk sampaikan pesan penglihatan tentang akhir zaman, tapi bukan berarti mereka itu tidak berjalan dengan kebenaran, tapi memang Tuhan pakai setiap orang secara spesifik. Apalagi seperti Apostle Catherine Kirk itu kan lebih pada deliverance ya, kelepasan gitu ya, pelepasan dan revival luar biasa Tuhan pakai dia gitu ya. Juga GMS menjangkau jiwa.
Tapi bukan berarti mereka tidak percaya yang sedang saya terus galakkan kita tentang pengangkatan, tentang bersiap-siap gitu ya. Tapi karena mereka itu diberikan panggilan di situ. Nah, kalau dua orang ini, yaitu Brandon dan juga John Bevere, itu adalah orang-orang yang selalu nanti akan mengingatin kita setiap hari. Nah, karena kalau kita kan ketemunya sekali seminggu ya, seperti pada malam hari ini. Nah, tetapi dalam hari-hari saya sudah berkali-kali bilangkan supaya saya tetap terjaga. Nomor satu adalah persekutuan sama Tuhan. Itu sudah harga mati. Ya, saya bahkan dengan usia kesungguhan saya sama Tuhan itu kurang lebih 10 tahun di dalam pelayanan ini. Ketika sekarang terus saya perbaiki cara saya membaca firman Tuhan, saya melatih diri saya lebih lagi sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, benar-benar memberikan waktu untuk merenungkannya. Saya bahkan ada rema-rema baru yang saya nggak pernah dapatkan selama kurang lebih 10 tahun ini, dan itu sangat memberkati. Itu menimbulkan iman gitu ya, dan semakin dibukakan gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah persekutuan dengan Tuhan dalam bentuk doa ya, doa pagi, pujian penyembahan gitu ya, dan kemudian baca firman. Itu harus yang the first layer, menjadi lapisan yang pertama. Yang paling pokok itu adalah firman Tuhan, persekutuan sama Tuhan gitu ya. Nah ya, kemudian ada yang pujian penyembahan, ada yang berpuasa, ada yang bahasa roh gitu ya. Nah, dua orang ini nanti akan memberikan pengajaran ya, termasuk juga ya yang dibutuhkan oleh Pak Okto ya yang kemarin, dan juga kita mungkin, bahkan saya pun akan terus minta, karena setiap orang itu diajarkan ya sama John Bevere, setiap kita itu punya panggilan daripada Tuhan, dan itu kita harus temukan gitu ya. Ada banyak orang yang tidak menemukan panggilannya yang spesifik yang daripada Tuhan. Dia mengajar dengan sangat sederhana, dan dia juga kan bentuknya podcast ya, podcast bersama dengan anaknya. Saya setiap kali lihat dua orang ini ya, John Bevere dengan anaknya Arden, mereka itu betul-betul seperti sahabat ya, benar-benar seperti tokoh Yesua. Tetapi aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Dan demikian juga kalau saya lihat Brandon gitu ya dengan anaknya, kalau dia panggil, kalau lagi diajak ngobrol son gitu ya, dia dengan bangga katakan my boy gitu ya, anak laki-laki saya. Adalah orang-orang yang kita bisa lihat surga, kita bisa teladan lihat gambaran orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Bagaimana dia dengan anak-anaknya, seisi rumahnya itu mencerminkan apa ya, mencerminkan keluarga Allah gitu ya. Dia melayani bersama anaknya, dan saya sangat suka. Saya ini ceritanya agak ringan ya, saya sangat suka, dan itu natural. Ketika misalnya John Bevere itu memuji anaknya gitu ya, bahwa saya suka kamu pakai baju itu hari ini, dia sama Arden, dan dia dekat sama anaknya juga Brandon gitu ya. Nah nanti jadi selain podcast mereka juga bisa menikmati bagaimana sebuah keluarga Allah ya, yang benar-benar didirikan di atas firman Tuhan itu sungguh indah, sungguh mulia gitu ya. Nah tadi saya katakan walaupun John Bevere ini adalah pengajar internasional, jadi ketika baru bertobat dulu ya, kami diberikan kayak tanggung jawab ya untuk membaca buku rohani. Salah satunya adalah John Bevere, kemudian juga banyak tokoh-tokoh, dan itu kebanyakan penulis dari luar negeri sih, walaupun kita bacanya dulu yang udah diterjemahin gitu ya, yang udah diterjemahkan, tapi mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai gitu ya. Dan kemudian setelah membaca, bahkan kita diusahakan menabung untuk membeli buku, sampai kami dulu punya perpustakaan. Jadi punya perpustakaan, ada lemari, kami stok buku rohani, jadi bergantian. Jadi yang saya beli
nanti dibaca yang lain, yang lain beli aku bisa baca. Jadi kita diperlengkapi dengan buku seperti ini sebagai suplemen untuk tambahan firman Tuhan. Dan itu yang membangun kita, gitu ya. Nah, sekarang ketemu podcast mereka dan bisa lihat mereka di YouTube itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, tujuannya saya bagikan ini adalah supaya juga bisa menikmati berkat rohani yang luar biasa, yang terus akan jadi selain saya sekali seminggu gitu ya, untuk selalu ingatin kita untuk jaga api, untuk jaga persekutuan sama Tuhan. Kemudian udah dibagi renungan-renungan yang saya renungkan gitu ya di dalam panduan doa, supaya kita di hari-hari setelah kita nggak bertemu itu adalah kalau memang sangat memungkinkan adalah supaya menikmati video-video mereka, karena itu selaras dengan firman Tuhan, juga sejalan dengan apa yang saya bagikan di sini ya. Nanti segera saya akan bagikan video podcastnya John Bevere dengan anaknya untuk melengkapi Brandon ya. Itu yang membuat saya terus sekarang selalu fokus ya, karena di hari-hari ini walaupun kita, jadi kalau kayak istilahnya Brandon itu kan seperti birthing pain ya, bagaimana kesesakan yang kita tidak mudah sebelum kita melihat bagaimana kebangunan rohani, bagaimana kita melihat harinya Tuhan semakin dekat gitu ya. Tapi kita harus akui kok bahwa memang keadaan secara jasmani, secara kehidupan juga kita merasakan hal yang tidak mudah kok gitu ya. Nah, tetapi kita akan menjadi kuat. Kita akan memandang hidup yang sementara ini dengan cara yang berbeda ketika kita sudah dibekali dengan firman Tuhan, kemudian kita diarahkan tentang bagaimana apa yang Tuhan mau kerjakan di akhir zaman. Kemudian kita di masa seperti apa sekarang. Akhirnya kita tidak menjadikan masalah kita itu sebagai prioritas, tetapi Tuhan yang menjadi prioritas. Tuhan yang menjadi prioritas, agenda-agendanya menjadi prioritas, gitu ya. Kemudian tentang iman juga saya renungkan minggu ini, dan nanti juga saya akan bagikan itu ya. Bagaimana dikatakan, mungkin orang berpikir gini, pakai logika dong, masa iman segala iman, emangnya makan dari iman? No, tetapi ada banyak kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan berkenan dengan iman. Orang yang percaya pada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Bahkan ada Mazmur yang juga saya bagikan, hanya karena raja itu beriman dan kemudian dia tidak goyah, bagaimana Tuhan memelihara dia, melakukan perbuatan yang besar melalui hidupnya dia. Karena ketika saya renungkan ini, iman itu adalah bentuk pengakuan kita terhadap keberadaan Tuhan, kuasanya, kasih setianya, kebaikannya gitu ya. Jadi Tuhan sangat berkenan dengan iman. Tapi bukan berarti malas. Kalau kita sudah lakukan yang terbaik dalam hidup, ya kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita gitu ya, akan kemudian bisa kita rasakan ada hal yang supranatural terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menyertainya dengan iman gitu ya. Jadi saya sangat tertarik dengan perenungan firman Tuhan. Saya merenungkan banyak firman Tuhan setiap hari. Ada hal-hal, ada rema-rema yang baru yang belum selama ini saya dapatkan, dan saya nikmati dan saya bersyukur untuk firman itu. Itu membuat saya kuat, membuat saya tidak ada ruang untuk tergoda, untuk menjadi takut, untuk menjadi khawatir, tetapi selalu fokus kepada Tuhan, merenungkan kasih-Nya, karena sangat tidak mungkin Tuhan ingkar janji. Karena seperti yang terbaru ya, ini bahkan dari kitab Nehemia ya. Nehemia yang berkata seperti ini, bahwa
Engkau Allah yang dahsyat, yang berpegang teguh dengan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadamu dan yang melakukan perintahmu. Jadi gak pernah ada penekanan bahwa pemeliharaan Tuhan itu atas hasil kerja keras. Emang Amsal bilang tangan yang rajin membawa kekayaan. Tapi Amsal juga berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Mazmur katakan hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Jadi sebetulnya yang dari dulu ya, sama seperti bangsa Israel, tidak ada ceritanya kemenangan di luar Tuhan. Tidak ada pendudukan terhadap tanah perjanjian tanpa Tuhan. Jadi sebetulnya kalau kita semakin masuk ke dalam pikirannya Tuhan hanya mau kita bergantung sama Dia. Tuhan hanya kita mau bergantung sama Dia. Karena sama seperti kemenangan bangsa Israel itu datang daripada Tuhan, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh memberikan hati kita kepada Dia, beribadah kepada Dia, percaya kepada firman-Nya, percaya pada namanya, percaya pada kasih setianya, kita akan melihat ada hal-hal yang di luar pemikiran kita, itu kita dapatkan di luar daripada kekuatan kita. Jadi yang saya mau tekankan adalah jangan merasa take up time seperti merenungkan itu seperti menyia-nyiakan waktu saya. Enggak seperti itu. Merenungkan firman Tuhan itu justru melakukan hal yang jauh lebih besar daripada kekuatan kita, dan itu yang membuat orang bertumbuh gitu ya. Itu yang membuat orang bertumbuh dan terus melekat sama Tuhan ya. Jadi selain tadi saya kasih tahu tentang John Bevere dan juga anaknya, nanti tonton podcastnya karena saya jadikan itu tontonan saya ya. Dan kita untuk berbahasa Inggris, ada satu pengajar ya dari di YouTube bilang gini, kalau mau cepat bahasa Inggris itu salah satu kuncinya adalah sering-sering dengerin native pembicara aslinya untuk ngomong bahasa Inggris. Karena sama seperti anak kecil misalnya di kita ya, anaknya belum bisa tulis, belum bisa baca, tapi udah bisa ngomong. Karena apa? Dia dengar. Nah, saya praktekkan itu memang belum dalam fase fasih sih, tapi saya nggak pernah memiliki kemampuan bahasa Inggris seperti ini seumur hidup saya. Ya, saya dengarkan mereka beberapa video setiap hari, Brandon gitu ya. Itu membuat semakin familiar dengan bahasa Inggris. Jadi buat kita yang mau berbahasa lebih nyaman mendengarkan video bahasa Inggris, emang itu bagus. Awal-awalnya susah, tapi semakin lama semakin familiar dengan kata ini, semakin familiar. Jadi semakin sering, semakin mudah diingat gitu ya. Nah, saya dengarkan itu setiap hari, tentu selain firman Tuhan yang membuat saya masih berdiri sampai sekarang, masih terus bersemangat dan yakin kuat sampai garis finish pertandingan selesai gitu ya. Jadi selain firman Tuhan, tonton mereka nanti hari-hari yang ikut berdoa sama Brandon. Saya malah support supaya tetap semangat menjadi pendoa di tim itu gitu ya. Oke, ini hujan benar-benar berhenti setelah kita selesai pujian penyembahan dan juga berbagi sharing ya. Kita mau masuk doa dan berharap kita lebih khusyuk ya. Saya berikan kesempatan dulu untuk berdoa sesuai dengan jadwal Pak Jos ya. Silakan. Silakan yang berdoa.
sangat dekat. Semua pun saat ini tuh sempurna dan buat ayat bahwa untuk tapi Tuhan selalu kita semua Tuhan Tuhan tak hambamu alami tapi ini jalan pikiran hamba kehidupan sikap bahkan ya kehidupan hambamu ini Tuhan alami sakit Tuhan kan tidak pulihkan jama Roh Kudus jama untuk menyembuhkan dan kuasa berdoa Tuhan bagi
Sudah? Ya, oke. Di sini kurang jelas suaranya. Oke, lanjut. Siapa tadi yang saya tugaskan berdoa? Bu Rini ya. Silakan Bu Rini. Iya. Silakan. Ya. Tapi suara kita kurang kedengaran, Pak. Saya? Suara saya. Iya, suara Bu Rini sudah kencang di sini, keras sekali. Oke, Pak. Ya. Haleluya. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk sepakat mendoakan buat Kota Jambi yang begitu kami kasihi Tuhan. Amin. Kami mau berdoa supaya Kota Jambi ini dihujani oleh hujan pertobatan. Amin. Dan dilanda oleh kebangunan rohani. Amin. Dan tidak ada satupun yang terluput daripada orang dewasa, orang remaja, dan orang tua. Semuanya mengalami kebangunan rohani itu. Dan Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberikan mereka penglihatan mimpi-mimpi tentang keselamatan, tentang kemuliaan surga, dan juga tentang kengerian neraka. Amin. Dan insafkan mereka segala dosa-dosa lalu mereka, dan sedarkan dengan sedalam-dalamnya di dalam hati mereka, Tuhan, supaya mereka bertobat di hadapan-Mu, bertobat dengan sungguh-sungguh, karena mereka menyadari bahwa mereka memerlukan keselamatan. Memerlukan penyelamatan dari Tuhan sendiri. Dengan beriman percaya kepada Tuhan dan dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh agar mereka kembali kepadamu Tuhan. Amin. Semuanya inilah doa kami Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, inilah kesepakatan hati kami kepada malam ini. Karena kami rindu supaya Kota Jambi ini mengalami pembangunan rohani dan mengalami hujan pertobatan dari Allah sendiri. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami buat Kota Jambi ini yang kami persembahkan, kami doakan, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, silakan Bu Lucy. Serta dengan doa-doa yang dibawakan oleh sahabat-sahabat kami Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi video ini, juga video yang di-share di MTRC Tuhan Yesus maupun di medsos bareng berkati Tuhan. Amin. Ada kuasa walaupun di dalamnya, sehingga setiap orang yang menyaksikan, setiap orang yang menonton video tersebut Tuhan, iman mereka bertumbuh dalam Engkau. Orang-orang semakin mengasihi Engkau, orang-orang semakin mencintai Engkau Tuhan. Amin. Mereka semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan, karena kuasa-Mu bekerja, karena Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, segala pekerjaan, pelayanan di MTRC ini, juga di medsos Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Amen. Sehingga mendapat bahwa jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan, semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa untuk memulihkan Amin. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, dan kita mau langsung dulu kita bangkitkan roh kita mau berdoa. Sudah dibagikan ya untuk komsel Bu Rini. Bersyukur Tuhan percayakan jiwa-jiwa pada Bu Rini. Hari ini kita mau berdoa bahasa roh ya. Langsung dulu kita bangkitkan roh kita bayangkan jiwa-jiwa itu, kita sungguh-sungguh berdoa untuk Tuhan pakai Bu Rini lebih lagi. Tuhan jamah orang-orang yang dipercayakan supaya mereka bertumbuh ya. Perlu doa-doa kita untuk mereka supaya mereka bertumbuh, supaya pelayanan Bu Rini dipakai Tuhan, bahkan lebih menjangkau lebih daripada banyak orang itu yang tadi ya. Ya, kita berbahasa roh untuk pelayanan Bu Rini, dan juga kita bayangkan ibu-ibu tadi ya yang dibagikan di grup WA ya. Oke. Oh garabah shanda bara bara la bashiki di ara bara bara la bashiki di ara bara la
Gara bara bara la bashikiri dia bara bara la bashikiri dia rara bahara la bashikara. O gara bahasha kara bahara bara la bashikiri dia rara rara rara. Shikiri dia rara 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 nama shikiri dia rara rara rara. Gara bara bara bashikiri dia bara bara la bashikara rara. Kita bayangkan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Sakara rara bara bara la bashikiri dia rara. Higi dia rara masanda bahara bara bara la bashikiri dia rara bara bara la bara bara. Higa rara bara 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 la bashikiri dia rara bara bara la bashikiri dia rara rara. Higa rara bara la bashikara. Higa rara bara 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 la bashikiri dia rara rara rara. Higa rara masanda bara 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 la bashakara rara 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 rara. Shikiri dia rara bara 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 la bashikiri dia rara 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 masanda bara 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 la bashikiri dia. Shigiri dia rara rara bahara bara bara la shigiri dia rara 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 rara. Shigiri dia rara 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 masanda bara 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 la shigiri dia rara 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 rara. Shigiri dia rara bara bahara bara bara la shigiri dia rara bara 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 la masanda bara rara rara rara. Shigiri dia rara 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 masanda bara 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 la. Shigiri dia rara bara 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 la masanda bara 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 la shigiri dia rara 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 rara. Shigiri dia rara rara bara bara la shigiri dia rara 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 masanda rara rara rara. Shigiri dia rara rara bara 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 la shigiri dia rara 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 rara. Shigiri dia rara nama nama masanda rara bara bara la shigiri dia rara. O karana masanda rara 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 shigiri dia rara rara bara 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 la shigiri dia rara. Shigiri dia rara bara 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 la shigiri dia rara 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 nama sande kiri dia rara bara bara la shagara rara. Shigiri dia rara bara 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 la shigiri dia rara bara la shigiri dia rara. Oh karara bara bara rara rara. Oh karara Tuhan pakai terus burini ya Tuhan. Tuhan urapi ya Tuhan jiwa-jiwa yang biasa itu menjadi luar biasa. Kalau rohmu ada di dalam diri ibu-ibu itu ya Tuhan, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa di akhir zaman ini untuk kerajaan Allah. Pakai burini lebih heran lagi. Pakai ibu-ibu itu dengan rohmu ya Tuhan. Melalui mereka ada banyak jiwa yang dimenangkan di Malaysia ya Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang baru, orang-orang yang biasa akan pakai luar biasa dengan rohmu ya Tuhan. Terima kasih untuk tuntunanmu, pengurapanmu, penyediaanmu ya Tuhan di dalam komsel ini. Engkau yang mengeringkan jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh di dalam komsel ini. Jiwa-jiwa kami lepaskan dari utara, timur, selatan, barat di dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa baru dikirimkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memperbesar kapasitas burini ya Tuhan untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa di Malaysia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Secara kami mempersiapkan lebih banyak jiwa di akhir zaman ini untuk kemuliaan nama-Mu. Ini waktunya kami bergerak melakukan bagian kami, dan kami tidak mau ya Tuhan terpengaruh dengan keadaan kami, karena kami tahu ya Tuhan, karena kami tahu kedatangan-Mu sudah di depan mata, dan kami harus mempersiapkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk Pak Octavianus. Aku berdoa ya Tuhan, kita aminkan, kita dukung doa untuk kerinduan hatinya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi penginjil Tuhan. Aku berdoa bahwa Engkau yang menuntun dia menjadikan terang pikirannya untuk panggilan-Mu dalam kehidupannya. Aku berdoa ya Tuhan supaya Engkau perlengkapi dia dengan kepenuhan Roh Kudus, supaya dengan kuasa Roh Kudus pelayanannya menjadi dahsyat Tuhan. Aku berdoa supaya dia peka untuk mendapatkan tuntunan-Mu, karena hati yang mulia itu ya Tuhan untuk dipakai menjadi alat kerajaan adalah sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Urapi dia Tuhan, tuntun dia dan perlengkapi Pak Octavianus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, aku percaya, kami percaya doa-doa kami pada malam hari ini didengarkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk Engkau yang memulihkan kesehatan Pak Jos ya Tuhan. Pulihkan kesehatannya supaya
kesehatannya prima dalam melakukan aktivitasnya untuk memimpin keluarganya, dan juga ya Tuhan untuk melayani Engkau. Engkau memberkati makanan dan minuman apapun yang dikonsumsi, yang dari suplemen apapun, Tuhan berkarya supaya ada kuasa Tuhan yang memboost Tuhan kesehatannya, supaya kesehatannya cepat pulih ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Pak Titius, kami mengucap syukur untuk kesetiaannya di dalam komunitas ini. Kami terus berdoa sepakat Tuhan untuk pemulihan keluarganya. Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatinya, ada pemulihan keluarga. Tuhan, kami datang kepada Engkau di mana 2-3 orang berkumpul. Engkau berkata Engkau ada di situ di tengah-tengah mereka, dan Engkau mendengarkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami sepakat supaya Engkau sungguh-sungguh berkarya menjamah istrinya ya Tuhan, memberikan hati yang takut akan Tuhan. Setiap pekerja sejahat yang berusaha untuk mempengaruhi hati dan pikirannya, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan dia hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi keluarganya, supaya dia kembali bersatu, supaya dia mengerti bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak akan pernah bisa disatukan oleh manusia kecuali maut ya Tuhan. Aku berdoa supaya keutuhan keluarga turun atas keluarga Pak Titius. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, Engkau Allah yang terus memelihara keluarga ini, menyatakan karya-Mu, kuasa-Mu di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, bahkan di dalam diri anak-anaknya. Tuhan akan pakai anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang luar biasa di akhir zaman ini. Dan kalau Engkau lewat hamba-hambamu juga telah dapatkan bahwa Engkau menyediakan yang terbaik, Tuhan, disisakan di akhir zaman ini. Biar kami semua juga Tuhan menjadi orang-orang yang terus bersemangat untuk melakukan bagian kami, karena Engkau sudah sisakan kami di akhir zaman ini, termasuk juga anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan doa pada malam hari ini. Kami tetap percaya Engkau berjawab doa. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya itu baik dan tidak akan pernah menggoyahkan iman kami bahwa Engkau tetap Allah penjawab doa. Engkau Allah yang setia, Engkau tetap bisa dipercaya, Engkau tetap ambil kendali. Di dalam segala hal kami harus tunjukkan iman kami. Kami teguh di dalam Engkau. Kami tidak terpengaruh oleh keadaan apapun juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari, untuk persekutuan pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Jos, Bu Walinang, Tuhan, Bu Shirley, Bu Edith, Bu Rini, Bu Gebat, Bu Lucy ya Tuhan, Pak Titius, dan juga tadi ada yang bergabung ya Tuhan, ada Pak Okto, ada Ibu Eni Pratiningsih Tuhan, mungkin karena sinyal mereka tidak bisa bersama kami sampai akhir, dan juga ada Bu Idam Tuhan, dan juga Bu Reni. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, mereka yang tetap komitmen untuk berdoa Tuhan ke depan, seperti apa yang Kau tuntun juga kepada orang-orang yang berdoa. Kami tidak hanya berdoa untuk kepentingan kami, tetapi ke depan kami mau kapasitas doa kami dipertambah-tambahkan. Kami tidak boleh hanya mendoakan untuk lingkup kami, tapi kami harus berdoa untuk kerajaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa, untuk kota, untuk keselamatan bangsa, gereja-gereja. Itu yang akan terus membakar semangat kami ya Tuhan. Jadi pertemuan doa ini tidak hanya terjadi untuk mendoakan ke kami saja, tetapi kami harus mendoakan seperti firman-Mu untuk raja-raja, untuk penguasa-penguasa, untuk orang-orang kudus, untuk kebangunan rohani. Itu akan membakar semangat kami ketika kami terus mempertambahkan kapasitas iman kami. Inilah kenapa pertemuan doa ini juga diadakan. Dan Tuhan, kami telah belajar bahwa sama seperti dulu Engkau suruh tenang para murid-Mu untuk menanti-nantikan berdoa sebelum Pentakosta. Demikian juga ya Tuhan, doa itu menjadi awal daripada kebangunan rohani, peristiwa yang besar terjadi. Karena itu Tuhan, berikan kami keteguhan hati untuk terus berdoa, karena doa itu menjadi kendaraan kebangunan besar terjadi. Doa itu menjadi kendaraan, menjadi penggerak, menjadi motor, menjadi engine Tuhan untuk hal-hal yang besar terjadi. Biar kami terus bertekun mendoakan jiwa-jiwa, mendoakan gereja-gereja, mendoakan bangsa-bangsa, keselamatan kota. Ketika Engkau melihat kami tekun untuk melakukan itu, kami akan melihat bagaimana Engkau yang turut campur tangan ya Tuhan. Sebab sesungguhnya bukan karena kekuatan kami, tetapi ketika kami menarik hadirat-Mu dan Roh-Mu bergerak, itulah yang membuat perubahan.
di dalam diri orang-orang yang kami doakan, dan juga ya Tuhan atas kota, bangsa, dan gereja. Terima kasih ya Tuhan, terus perbesar kapasitas kami untuk berdoa. Kami bukanlah orang-orang egois yang hanya datang berdoa untuk kepentingan kami sendiri, tetapi kami mau menjadi orang yang berdiri untuk kerajaan Tuhan, berdiri untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itulah tujuan pertemuan doa ini diadakan. Terpujilah Tuhan, dan kami percaya Tuhan terus menopang kami supaya kami kuat untuk melakukan bagian kami, untuk menjadi rumah doa. Bukan kami hanya untuk peduli dengan kepentingan kami, tetapi untuk kerajaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya doa-doa kami ini didengar oleh Tuhan dan sampai di dalam hadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk orang-orang yang di komunitas juga ya Tuhan, yang ada di grup-grup WA. Secara khusus kami bawa mereka di dalam doa ya Tuhan, supaya belas kasihan-Mu turun atas mereka, supaya mereka yang tertidur secara rohani, Tuhan berikan kesempatan untuk mereka bangkit kembali, karena sesungguhnya kami sudah berada di akhir zaman. Apakah mereka ya Tuhan ada di penjangkauan atau di MTRC ya Tuhan, kami berdoa supaya mereka dibangkitkan ya Tuhan. Dan kami juga hancurkan roh agamawi yang masih membelenggu beberapa orang, yang mengikat mereka dengan nyaman dengan cuma rutinitas ke gereja. Kami minta ampun dan kami berdoa untuk belas kasihan-Mu terhadap mereka. Bukakan pikiran mereka supaya mereka tidak dibelenggu oleh roh agamawi ya Tuhan. Tetapi setiap kami harus naik lebih tinggi, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi, bertumbuh lebih tinggi. Bukan melakukan peribadatan sebagai suatu kebiasaan, tetapi kami semakin naik lebih tinggi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami melihat ada perubahan yang besar terjadi di dalam pelayanan ini ya Tuhan, juga lewat video, lewat orang-orang yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Engkau berikan mereka ya Tuhan curahan roh-Mu yang membangkitkan roh mereka yang tertidur, supaya mereka bangkit. Karena sebagaimana kerinduan-Mu, lebih banyak lagi jiwa diselamatkan ya Tuhan, supaya mereka lebih banyak di antara kami yang lebih siap untuk menantikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk persekutuan kami. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau akhiri pertemuan doa ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Sepanjang malam hari ini juga orang-orang kami kasih, kami berdoa untuk perlindungan kuasa darah Yesus turun atas kami, pagari kami dengan malaikat-malaikat-Mu. Pulihkan kekuatan kami, segarkan tulang-tulang kami ketika kami tidur ya Tuhan. Bahkan Kau berikan kami mimpi tentang kedatangan-Mu, mimpi tentang pengangkatan, mimpi tentang hal-hal kerajaan-Mu ya Tuhan. Supaya kami terus bersemangat ya Tuhan, sebab roh kami terus terbangun bersama dengan Engkau. Dan ampuni Tuhan dosa pelanggaran kami, atau mungkin hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu sepanjang hari ini. Ampuni kami dan sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami senantiasa didapati berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin ya. Puji Tuhan, walaupun di akhir-akhir sinyal menjadi baik, tetap saja disyukuri. Tadi yang paling gak kedengaran itu suara Pak Titius, tapi suara Bu Rini malah kencang ya, sama yang lain juga udah bisa masuk video gitu ya. Iya. Tadi saya sampai udah geser-geser ke sana kemari handphonenya, tapi tetap juga susah sinyal Pak Titius. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Tuhan dengar, entah kita nggak dengar tapi Tuhan dengar. Oke? Oke ya, iya. Oke, ada lagi yang mau diobrolin? Ya Pak, hanya saya mengatakan mengucapkan terima kasih pada doa-doa Pak Atta dan juga motivasi yang diberikan. Sungguh memberkati dan memberi semangat yang baru dan kekuatan yang baru Pak. Terima kasih. Ya, tetap semangat Bu Rini ya. Kita tadi berdoa itu benar-benar doa rahasia dan hanya Tuhan yang tahu. Kita bayangkan wajah-wajah itu Tuhan pakai wajah-wajah yang biasa itu dengan Roh Kudus yang luar biasa. Kita percaya Tuhan pakai Bu Rini dan mereka untuk memenangkan jiwa di Malaysia juga ya. Tetap semangat ya Bu Rini ya. Ya Pak, setiap kali kita mendoakan pokok-pokok doa yang saya berikan itu, kenapa saya lupa menangis? Iya,
Sungguh itu dihargai oleh Tuhan. Ya, doa kita didengar oleh Tuhan. Saya bahkan hal kecil ya, seperti kayak hari ini. Saya udah sungguh-sungguh doa. Pas hujannya itu, pas kita mulai, tadi sebelum mulai kan masih gerimis sampai hujan. Padahal saya udah berdoa. Saya sering sekali diajarkan bahwa ada masa Tuhan nggak dengerin karena Tuhan mau lihat yang lebih berharga. Tetap beriman nggak bahwa Dia akan tetap menjadi penjawab doa. Ketika kita tetap stay di dalam iman kita, apapun yang terjadi saya tetap percaya Dia setia, Dia penjawab doa. Itu yang sebetulnya harum di hadapan Tuhan. Nggak selalu jawaban doa gitu ya, gitu. Jadi tetap beriman. Itu yang saya juga belajar pada malam hari ini. Saya udah doakan nggak cuaca gitu ya, tapi tetap pun tadi kalau tadi kayak petirnya aja udah kayak anginnya kencang, saya malah berpikir ini tetap terkendali. Biasanya kayak di tempat saya kalau hujan agak gede gitu lampu mati, tapi puji Tuhan ini nggak terjadi. Jadi tetap Tuhan ada di dalam kendali gitu ya. Oke, tetap semangat buat kita. Tuhan mau kita tetap menjaga iman kita ya. Oke. Ya, siapa ini? Saya Bu Edith. Oh ya, silakan Bu Edith. Ya, saya betul suami saya yang seperti Pak sarankan hari itu. Giliran mendoakan suami saya untuk ke depan. Oh, hari ini ya? Iya. Oh, minggu depan. Iya. Oh iya. Saya share-nya gambar dengan nama dia. Oh ya, kemarin itu kan saya bilang saya nggak apa-apa kok diingatin, takut lupa gitu kan ya. Nah, kalau nggak salah hari ini kita untuk berdoa untuk Bu Rini dan Pak Octavianus ya. Bu Edith berarti minggu depan ya? Iya. Ya, oke. Nanti kita sepakat ya, berdoa dengan bahasa roh, kita percaya itu mengungkapkan rahasia dan itu doa yang sempurna kepada Tuhan ya. Saya tetap yakin doa-doa yang kita naikkan itu didengar oleh Tuhan. Untuk minggu depan ya nanti dibagi fotonya ya di grup seperti biasa ya, hari Sabtu supaya nggak terlalu ketelan sama broadcast yang lain gitu ya. Hari Sabtu dibagikan ya Bu Edith ya, diteruskan sama Pak Jos ya. Oke, ya untuk minggu depan kita doakan suami Bu Edith. Kita terus tetap aja setia berdoa. Kita hanya diminta berdoa, bukan mengubah orang, ya. Oke. Saya ada pertanyaan. Kalau setiap kali saya berdoa dan saya mengangkat tangan saya, karena saya tergetar mendoakan itu apa? Maksudnya apa kan? Tapi saya dapat merasakan doa puasa bergetar tangan saya. Ya, semangat tubuh ini. Itu kalau berdoakan, apalagi kalau berbahasa. Apakah yang lain juga merasakan sama? Oh, iya. Itu sudah saya tahu sejak lama ya. Jadi itu manifestasi Roh Kudus itu bermacam-macam Bu Edith. Saya itu paling gak mudah jatuh ditumpangin tangan. Nah, tapi ada orang yang mudah sekali tumbang. Terus di gereja lokal ada ibu pelayan. Jadi kalau dia bahasa roh itu benar-benar dia berguncang-guncang dan dia gak dibuat-buat gitu ya. Dia benar-benar tangannya itu kayak angkat-angkat begitu. Terus dia juga kayak goyang-goyang badannya gitu ya. Nah, kalau menurut saya sama, itu bukan satu keanehan, tapi itu cuma manifestasi aja. Beda tiap orang manifestasinya. Yang penting masih dalam keteraturan. Masih dalam keteraturan. Bu Edith, nggak apa-apa, itu normal, itu cuma manifestasi. Bu Rini juga pernah rasa. Iya Bu,
Ya. Kadang-kadang seperti tidak terkendalikan, tapi kita mesti minta hidayah supaya tidak melihat aneh-aneh kan. Iya. Kalau saya tidak ada orang lain, kalau ada orang lain kadang-kadang ya. Iya. Di konsil kami itu Muhyiddin, kalau saya berdoa begitu, dia orang mengatakan bahwa itu adalah kesungguhan dan mereka suka betul kalau seperti itu, seperti ada sesuatu yang baru mereka rasakan, ada yang menangis. Ya, ya itu saya bilang manifestasi daripada Roh Kudus itu, gitu. Kalau saya nggak pernah seperti itu sama sekali, tapi kalau saya udah masuk dalam bersyafaat, saya tuh justru menangis, gitu ya, menangis seperti saya gaya anak kecil dulu. Benar-benar saya menangis, saya nggak jaga image gitu ya, nggak jaim, karena saya kan juga sama Tuhan. Tapi kalau di gereja nggak kayak gitu. Maksudnya ketika saya sendiri sama Tuhan, ketika saya benar-benar hancur, saya menangis seperti kayak anak kecil dulu. Saya ingat itu. Tapi tidak ada manifestasi seperti itu. Nggak apa-apa, yang penting teratur. Ya, tapi Pak Ata, kalau tidak terasa hancur pun kalau menangis itu mana? Ya, kalau tidak rasa hancur pun menangis, saya pikir orang nggak pernah bisa menangis dibuat-buat. Itu luapan. Bahkan kalau air mata itu sebetulnya adalah bahasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kan? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi akhirnya jatuhnya ke air mata. Nah, kalau Alkitab katakan firman, Tuhan menampung air mata kita di kirbatnya. Itu berarti bahwa air mata itu berharga. Jadi ada kesaksiannya dari Donna Rigney dan juga Sonam Thomas kalau nggak salah, bagaimana air mata dari orang-orang percaya itu ternyata seketika di surga itu kemudian muncul dalam lirik-lirik kalimat, ngerti kan? Akhirnya bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Air mata yang murni, yang tulus dari orang-orang itu mungkin ketika mereka berdoa, bukan cuma berdoa, ketika mereka menyembah. Saya justru sering seperti itu, air mata saya jatuh ketika menyembah Tuhan. Nah, itu ada bahasanya, tapi kita nggak ngerti. Nah, ketika di surga itu air mata itu akhirnya dia diperlihatkan bahwa itu keluar kata-kata kasih, keluar kata-kata cinta kepada Tuhan. Nah, itu mahal. Justru Alkitab kan katakan ya air mata kita ditampung di kirbatnya. Jadi itu air mata itu ya kalau orang dunia katakan itu terjemahkan adalah bahasa yang tidak bisa dibahasakan dengan ungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya meluaplah dengan air mata. Ya, betul. Dan itu berharga. Dia ada kata-kata. Iya. Kadang-kadang sebenarnya persekutuan dengan Tuhan itu dia ada kata-kata menangis saja. Iya, betul. Kalau saya begitu, kalau saya pujian pun saya menangis. Jadi maksudnya itu air mata gitu. Kalau saya bayangkan begitu dahsyatnya, saya pujian juga kan saya suka ya setiap hari kan pujian. Gak selalu penyembahan saya nangis. Kalau saya pujian juga air mata saya terharu gitu ya, betapa Tuhan gitu. Nah, itu mahal dan itu ada bahasanya. Nanti di dalam kekekalan itu akan ada bahasanya. Nah, salah satu contohnya yang diperlihatkan sama orang itu adalah bahasa cintanya sama Tuhan, kekagumannya sama Tuhan. Gitu. Jadi gak ada yang aneh dengan itu, karena menurut saya gak ada orang bisa nangis dibuat-buat. Air mata dibuat-buat. Iya. Ada banyak orang itu yang tetap datar kan, gak rasakan hadirat Tuhan, flat aja datar, gak ngerasain apa-apa. Nah, itu justru belum bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, soal kita gak tahu kenapa, kayak saya juga cuman kagum dalam pujian, itu bisa air mata saya jatuh gitu ya. Hanya Tuhan yang tahu itu maknanya dengan sempurna. Tapi itu judulnya adalah bentuk pujian, pengagungan, cinta sama Tuhan. Dan itu menurut saya hanya bisa
dirasakan dan dialami orang-orang yang memang udah ngalamin Tuhan, gitu kan? Terima kasih. Iya, tetap semangat untuk kita. Ya. Oke, ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, ya kita akhiri. Tetap semangat ya. Nanti saya akan bagikan video John Bevere ya. Silahkan disaksikan, dijadwalkan supaya kita tetap menikmati makanan rohani yang sama gitu ya. Oke, kalau gitu selamat beristirahat ya. Selamat malam. Makasih Pak Jos. Ya.